Oke bosku, assalamualaikum. Ya seperti biasa, Matic Honda suaranya kasar di bagian CVT kiri. Ya. Teman-teman, kita langsung saja bongkar. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka langsung untuk cover CVT nya. Ini menggunakan impact atau kunci T8 sama saja ya, yang berjumlah 10 biji ini ya. Kita buka semuanya sampai terlepas, kemudian langsung saja kita lepas untuk bagian bak CVT nya. Nah, kita lihat analisa dulu di bagian dalamannya. Ternyata ini banyak debu sekali ya teman-teman. Nah, kita putar-putar seperti ini. Suaranya dari kita buat analisa untuk memastikan apakah yang terjadi bagian kekasaran itu ada di bagian driven pulley-nya ataupun di bagian oli gardanya. Nah, untuk pengecekannya kita buka dulu untuk bagian driven pulley-nya, kita putar tanpa menggunakan driven pulley. Nah, ini untuk memastikan bahwasanya mana yang rusak. Nah, ternyata di sini setelah kita putar itu kerusakan ada di bagian bearing gardannya ya teman-teman. Nah, ini sekalian kita buka saja drive pulley yang depan ya. Nah, di sini kita buka sekalian, nanti kita bersihkan saja teman-teman. Nah, ternyata di sini kita memastikan lagi bahwasanya bearingnya yang rusak itu atau yang aus ada di bagian gardan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, untuk memastikan lagi apakah bearing ininya rusak ya teman-teman, bearing driven pulley-nya kita pasang lagi, apakah suaranya itu ada perbedaan ya. Nah, ternyata di sini tidak ada perbedaan, berarti menandakan bahwasanya bearing driven pulley itu tidak ada masalah ya. Oke, langsung saja kita lakukan proses pembongkaran untuk bagian gardanya ya. Untuk urutannya pembongkarannya yaitu kita buka dulu bagian remnya, terus kemudian cover gigi speed itu ya, terus kemudian roda belakang juga sekali kita buka, knalpot dan juga baut filter, kemudian baut asok belakang itu ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk pembukaannya ya. Kita buka dulu untuk bagian cover baut cover gigi percepatan ya. Berikutnya kita langsung saja bongkar untuk bagian baut 12 nya atau pengunci crankcase gardan ya. Kondisi oli gardannya masih bagus ya teman-teman, tidak terjadi warna putih, berarti menandakan oli gardan tersebut tidak tercampur dengan air ya teman-teman. Nah, setelah terbuka semuanya, kita buka untuk gigi gardannya ya teman-teman. Nah, di sini ternyata kita cek analisa itu kerusakannya ada di bagian bearing yang depan atau bearing driven pulley ya. Nah, alasannya kenapa bearing driven pulley ini bisa rusak banyak faktor ya teman-teman. Itu karena mungkin dulunya itu pernah diganti, namun pada saat proses pemasangannya itu kurang tepat ya teman-teman. Nah, seperti ini kita cek analisa ya, ataupun sudah umurnya ya teman-teman, karena yang sering terjadi itu adalah di bagian bearing as pulley ini yang terjadi kerusakan ya. Selanjutnya kita lepas menggunakan asok depan itu ya. Nah, ini kita pastikan lagi bahwasanya yang rusak itu di bagian bearingnya ini ya. Untuk bearingnya kodenya yang besar itu 6204 ya teman-teman. Kalau yang di bagian lengket dengan kalternya di sini itu 6202. Nah, usahakan pemilihan bearing itu yang lumayan bagus ya teman-teman, dan juga proses pemasangannya harus benar, terutama bagian pemasangan pada saat di as pulley-nya. Jadi nanti prosesnya itu kita pasang dulu untuk yang bagian as pulley-nya ya. Nah, ini
sebelumnya kita lepaskan dulu menggunakan tracker ya teman-teman. Nah ini seperti ini, kita menggunakan tarikan janda ya. Nah seperti ini, kita tarik seperti ini. Nah, cukup mudah sekali kalau kita punya alatnya. Nah setelah terlepas, nah ini proses pelepasannya bebas ya teman-teman, asal diketok nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ujungnya itu diketok, nanti akan rawan oleng ya. Nah jadi di sini kita gunakan press ya, itu kita lebih aman. Itu pun juga yang di press bukan dari ujungnya, melainkan kita kasih bushing ya, jadi yang bagian pangkalnya yang kita press. Nah seperti ini, kita main aman saja ya. Nah setelah terlepas seperti ini, untuk proses pemasangannya di sini kita pakai merek Genio ya, atau SKF. Nah kita pasang begini. Yang saya maksud itu di sini ya, pada saat proses pemasangan bearingnya itu jangan dipasang dulu di crankcase-nya, melainkan ini kita pasang dulu seperti kita masang bearing askrep ya. Nah ini yang diketok untuk bagian tengahnya. Nah nanti pada saat pemasangan di bagian mesinnya itu kita getok di bagian pinggirnya, jadi jangan asnya yang diketok ya. Nah seperti ini, kita buka untuk bagian seal debunya ya, karena ini posisinya terendam oli ya teman-teman. Nah berikutnya kita pasang untuk bearing yang 6202 ya. Di sini kita menggunakan bushing. Nah ini pun juga sama ya, jadi bushingnya itu harus rata. Jadi yang diketok itu usahakan yang bagian pinggir bearingnya, jangan bagian tengahnya ya. Nah ini ya yang saya maksud. Ini lupa nggak di video ya teman-teman, kita gunakan kunci T, terus kemudian di bagian pasang itu kita getok, pada saat pemasangan kita getok di bagian pinggir bearingnya ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Semoga kalian paham ya. Nah selanjutnya kita rakit kembali seperti ini ya. Untuk packingnya di sini kita tidak ganti ya, karena posisinya karena kondisinya masih bagus. Nah di sini, nah dari sini kita putar-putar itu sudah mengalami perbedaan suara ya. Kemudian kita coba pasangkan semuanya, baut-bautnya jangan sampai ada yang kendor, terutama yang ada di bagian dalam mesin ya, belakang CVT. Kemudian di sini kita pasang lagi untuk kampasnya ya teman-teman. Kemudian juga peleknya di sini kita pasang juga, santai saja ya, nggak usah keburu-buru supaya kerjanya kita itu maksimal ya teman-teman. Nah seperti biasa kita rakit kembali urutannya, yaitu peleng kemudian bushing ya. Di sini kita putar-putar itu suaranya sudah lebih adem ya, sudah lebih nyes gitu ya. Kemudian urutannya kita pasang bushing, kemudian ada swing armnya, kita pasangkan lagi kunci atau mur 24 nya ya, mur rodanya. Kemudian pasang juga baut 14 nya, kencangkan semuanya supaya nanti tidak ada kendor pada saat dibuat jalan ya. Kita beralih di sisi kiri, kemudian kita rakit kembali untuk di bagian cover gigi speed, kemudian baut asbaknya ini menggunakan kunci 12 ya teman-teman. Nah ini bisa didengarkan ya, beberapa kali saya putar-putar ternyata adem. Nah ini kita kasih olinya dulu, oli gearnya bebas ya, oli gear pakai apa saja ya, yang penting terlumasi. Nah ini ya, suaranya ini lebih adem lagi ya. Kita rakit semuanya, yaitu pada bagian rumah rollernya dan juga untuk di bagian ban belnya, kemudian kipasnya juga kita rakit seperti semuanya sampai selesai ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Nah bisa kedengaran ya, untuk di bagian suaranya ini sudah lebih adem ya. Kita rakit lagi sampai selesai ya teman-teman.